Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Didi Yohanes Lalang, NIM 190062, Teknik Informatika Serata 1, Stika Mulyono Kupang. Di sini saya mengerjakan proyek UAS Komputasi Awan. Di sini saya ambil judul review aplikasi tentang Microsoft Azure. Dan sebelum itu kita membuka Microsoft Azure. Sebelum saya menjelaskan tentang Microsoft, sebelum saya menjelaskan tentang Microsoft Azure, saya akan menjelaskan sedikit komputasi awan atau cloud computing. Menurut saya, komputasi awan penggabungan teknologi komputerisasi dan internet di mana data mulai dari skala kecil hingga besar yang tersimpan di server internet. Mungkin kita dapat mengakses data kita dari berbagai lokasi melalui berbagai platform. Dan juga saya akan menjelaskan SaaS atau Software as a Service merupakan salah satu dari 3 jenis layanan cloud computing yang umum ditawarkan oleh penyediaan layanan cloud. Selanjutnya, Software as a Service atau SaaS. Oke, di sini layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS adalah, di sini saya ambil 2 contoh, Google Apps, Doc, Spreadsheet, dan lain-lain. Pada layanan SaaS, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut dimanutensi, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyediaan. Keuntungannya, pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau membeli lisensi yang relatif mahal. Dan kerugiannya, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Teman-teman, pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum atau tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan platform AS Service atau PaaS, yang dimana teman-teman platform AS Service atau PaaS, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contohnya, PaaS adalah Amazon Web Service atau Microsoft Azure, yang saya akan menjelaskan
tentang aplikasi itu. Oke, teman-teman, selanjutnya keuntungan dari platform ASA Service atau PaaS. Pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia, seperti keamanan platform, OS, sistem, database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi dalam melayani pengguna aplikasi kita. Kerugiannya, fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi di sini teman-teman, kita tetap harus memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Yang ketiga, Infrastructure ASA Service atau IaaS. Infrastructure ASA Service, layanan cloud jenis ini adalah IaaS, pada dasarnya adalah fisik kotak, server, dan komputer virtual. Dan juga teman-teman, IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi servis, jaringan, strong, dan ruang data center. Keuntungan dari IaaS, pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Kerugiannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakan, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menggunakan pihak penyediaan layanan. Menghubungi pihak penyediaan layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, framework, dan lain-lain, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Setelah itu, teman-teman, di sini saya akan jelaskan kemudahan untuk monitoring dengan adanya interface yang biasanya juga diberikan oleh penyedia layanan cloud computing. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang cloud computing. Cloud computing yang saya ketahui berbagai aspek, salah satunya mulai diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Cloud computing memungkinkan perguruan tinggi memotong biaya pembelian hardware dan software, serta menghemat biaya pengeluaran untuk merekrut tenaga IT. Kampus hanya perlu membayar per bulan sesuai pengguna, atau layanan BACK, UP data, dan update software secara otomatis tanpa biaya tambahan. Nah, salah satu sistem informasi akademik yang sudah menerapkan cloud computing adalah SIAKAD Cloud. Cloud menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan di server dan telah menerapkan teknologi disaster recovery. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang Microsoft Azure. Di sini Microsoft Azure
adalah rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibahas untuk membangun atau mengolah dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global yang masif menggunakan tool favorit dan frameworks. Dan di sini Microsoft Azure menyediakan software ASA service atau SaaS dan juga platform ASA service atau PaaS dan infrastruktur ASA service atau IaaS dan mendukung banyak bahasa pemrograman, tools dan framework yang berbeda, termasuk perangkat lunak dan perangkat lunak pihak ketiga khusus. Teman-teman, di sini juga Microsoft Azure diumumkan pada Oktober 2008, dimulai dengan kode nama Project Red Dawn dan dirilis pada 1 Februari 2010 sebagai Windows Azure sebelum berganti nama menjadi Microsoft Azure pada 25 Maret 2014. Oke teman-teman, di sini juga teknologi Windows Azure yang berguna dalam proses komputasi baik secara foreground maupun background job atau berjalan di belakang layar. Di sini background virtual machine menyediakan fasilitas mesin virtual Windows dan Linux yang bisa kita dapat dalam hitungan detik dengan didukung dari Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM dan SAP. Azure Virtual Machine memberikan virtual yang fleksibel untuk berbagi solusi komputasi, pengembangan dan pengujian. Oke, selanjutnya app service. Di sini fitur ini kita dapat cepat membuat aplikasi code yang powerful untuk web dan seluler. Tidak hanya itu teman-teman, kita juga dapat dengan cepat membangun aplikasi web, seluler dan API yang kuat menggunakan .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, Python dan Docker. Selanjutnya web apps, membuat dan menerapkan aplikasi web penting dengan cepat dalam skala besar. Oke, teman-teman, di sini computer vision fitur ini mengembalikan informasi tentang konten visual yang ditemukan sebuah gambar gunakan memori rentang, model khusus domain dan dekripsi dalam 4 bahasa untuk mengidentifikasi konten dan beri label dengan percaya diri. Terapkan pengaturan dewasa untuk membantu Anda mendeteksi konten dewasa, potensial dan skema warna dalam gambar. Fitur ini teman-teman dapat mendeteksi teks dalam gambar menggunakan pengenalan karakter optik atau OCR, dan ekstra kata yang dikenal ke dalam aliran karakter yang dapat dibaca mesin menganalisis gambar untuk mendeteksi teks disematkan menghasilkan aliran karakter dan mengaktifkan pencarian. Selanjutnya yaitu mendeteksi ekstrak teks tulisan, tangan dari catatan surat, esai, papan tulis,
formulir dan sumber lainnya, kurangi kekacauan kertas dan menjadi lebih produktif. Dengan mengambil foto dari catatan tulisan tangan alih-alih menyalinnya dan membuat catatan digital mudah ditemukan dengan menerapkan pencarian OCR. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang Oke, teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan Microsoft Azure Staff IT di perusahaan Anda. Tidak perlu lagi repot melakukan pemeliharaan dan manajemen serta monitor struktur IT perusahaan agar selalu berjalan optimal dan lancar. Teman-teman, dengan menggunakan layanan berbasis cloud computing dari Microsoft Azure, staf perusahaan dapat bekerja lebih produktif, fleksibel, namun efektif tanpa perlu mengkhawatirkan soal pemeliharaan IT lagi. Jadi, teman-teman, selain itu biaya pengeluaran untuk IT juga akan berkurang secara signifikan. Selanjutnya di sini saya jelaskan fitur-fitur Microsoft Azure yang perlu Anda ketahui. Di sini yang pertama, teman-teman, Azure SQL yang disebut struktur query logging atau SQL adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. Yang kedua fiturnya, teman-teman, Azure Redis Chance adalah tempat menyembunyikan atau tempat menyimpan sementara. Chance dimaksudkan untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang pernah diakses. Yang ketiga, Azure Website Gallery. Azure Website Gallery menyediakan cara mudah untuk menjelajahi dan menginstal aplikasi web open source community yang populer dari website Microsoft Azure. Setelah itu, Azure CDN Content Delivery Network digunakan untuk membuat CDN yang dapat mengolah file aplikasi atau server seperti JavaScript dan XML agar dapat diakses secara cepat oleh seluruh siapapun yang membutuhkan dan dari manapun di seluruh dunia. Itu dari sedikit Microsoft Azure, dan sekarang saya akan jelaskan kelebihan. Kalau kelebihan Microsoft Azure ada dan tidak memiliki kekurangan. Microsoft Azure, teman-teman, adalah media penyimpanan data yang berfungsi sama dengan penyimpanan data seperti biasa. Yang membedakan adalah Microsoft Azure ini dengan media penyimpanannya data berbentuk fisik. Layanan yang diberikan oleh Microsoft di mana kita dapat menyimpan data secara aman di cloud, yang artinya data Anda tidak disimpan pada media penyimpanan seperti hard disk atau storage fisik lainnya. Dan juga teman-teman, Microsoft Azure sendiri memiliki kelebihan dalam masalah computing utility. Microsoft Azure memiliki kemampuan untuk
bisa melayani user yang menggunakannya selama 24 jam non-stop dalam sehari, dan itu juga mudah digunakan dan sudah pasti kita bisa. Oke teman-teman, setelah itu di sini saya akan jelaskan demokan atau install konfigurasi cara pengguna salah satu produk layanan call yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi di sini teman-teman, Azure Cloud Service adalah contoh platform sebagai layanan PaaS seperti Azure App Service Teknologi. Teknologi ini dirancang untuk mendukung aplikasi yang dapat diskalakan, andal dan murah untuk dioperasikan dengan cara yang sama seperti app service di hosting di komputer virtual atau FM. Begitu juga dengan Azure Cloud Service, teman-teman. Oke, dan di situ saya jelasin sedikit dari computing platform dan juga Microsoft Azure. Oke, baik teman-teman, itu sedikit dari review aplikasi Microsoft Azure untuk UTS saya. Jika ada kesan atau saran, teman-teman berikan, dan terima kasih.